Kembali lagi di Cerita Cinta Channel. Jangan lupa like, comment, and subscribe ya. Terima kasih. Hari keempat. Tidak hanya menangis, dokter yang sudah mirip putri tidur itu kembali merespon. Ia sudah menggerakkan ujung jarinya. Betapa bahagianya semua keluarga, terutama Bimasena. Semakin hari, Asya semakin menunjukkan tanda-tanda perkembangan yang sangat bagus, mulai dari selalu menitihkan air mata ketika diajak bicara, hingga mampu menggerakkan tangan. Hari kelima. Dok, kapan istri saya bangun? Bimasena terlihat gelisah. Sudah 5 hari Asya koma, tapi istrinya itu belum juga kembali tersadar. Asya hanya menangis ketika diminta bangun. Ya, satu persatu mereka bicara pada pasien koma tersebut. Namun, Asya hanya merespon dengan menitihkan air mata. Semua malah khawatir. Takut sesuatu yang benar-benar buruk akan terjadi. Takut Asya tidak bisa kembali. Dokter terbaik itu pun menyarankan agar Asya dipertemukan dengan sesuatu yang memicunya terbaring koma. Mungkin ada rasa bersalah dalam diri Asya, rasa bersalah karena tidak bisa meraih Ayla, rasa bersalah karena tidak bisa melindungi anak itu ketika menjerit minta tolong padanya. Hari itu juga semua kenalan polisi Bimasena mengerahkan kekuatan. Mereka mencari jejak di mana Clara membawa putrinya, karena dokter dan keluarga yakin mungkin saat mendengar suara Ayla, Asya nantinya bisa membuka mata. Cari di rumah pria yang selama ini menjalin hubungan dengan Clara. Kemana kamu, Clara? Di mana dia sembunyi? Ya Allah, di mana mereka berdua? Banyak pertanyaan dari pihak keluarga sebenarnya kemana Clara bersembunyi. Semua tempat sudah mereka datangi. Bimasena yang sama sekali tidak ingin meninggalkan Asya sedetik pun hari itu langsung mendatangi sebuah tempat di luar kota. Cukup jauh ia pergi mengendara bersama rombongan. Entah Clara begitu licin, beberapa hari keberadaan wanita itu baru terendus. Padahal Bimasena ini jago mengejar penjahat, tapi butuh waktu lumayan untuk mengejar Clara yang notabene-nya terhitung jahatnya amatiran. Kota A. Suasana sangat mencekam. Di sebuah rumah kontrakan yang sepi, sebuah rumah sudah dikepung belasan polisi. Hari itu, Clara tidak bisa lari. Ia sudah terjebak karena polisi sudah mengepung wanita tersebut. Sedangkan dari luar, terdengar suara anak yang terus menangis. Anak yang biasanya lucu, cantik, dan pipinya yang cabi tiba-tiba menjadi lusuh saat dalam masa pelarian bersama ibunya, ibu kandung yang seperti ibu tiri dalam film Nenek Sihir. Brengsek, Clara mengumpat kesal. Ia mengintip jendela rumah kontrakan. Dilihatnya banyak polisi yang ada di depan. Dengan marah, ia membentak putri semata wayangnya karena dari beberapa hari yang lalu, Ayla dinilai berisik. Anak itu hanya menangis tanpa henti minta pulang. Bisa diam tidak? Sentaknya marah. Bukannya diam, Ayla malah semakin menangis. Hal itu membuat Clara frustasi. Selama ini, ia tidak takut pada Haris. Ia hanya takut pada sosok Bimasena yang terkenal tegas tersebut. Kalau dengan Haris masih bisa ia handle. Ia adalah maminya Ayla. Haris tidak akan pernah macam-macam padanya. Kalau dengan Bimasena, lain ceritanya. Ia tidak yakin akan selamat setelah apa yang sudah ia lakukan. Ia ingat betul bagaimana tatapan tajam Bimasena padanya saat marah karena Ayla dirawat di rumah sakit, tapi dia sama sekali tidak peduli. Bimasena bagi Clara sangat berlebihan. Padahal Ayla itu anak dari Haris, mantan pacar istrinya. Tapi Bimasena dan Asya malah sangat sayang pada anak kecil itu. Clara mungkin kurang paham,
kurang ikhlas, kurang baik, kurang menerima suratan takdir, hingga hatinya hanya penuh iri dan dengki, hingga hatinya tidak bisa membedakan mana yang tulus, mana yang modus. Bukannya bersyukur banyak yang sayang dengan putrinya, ia malah membuat semuanya menderita. Ya, Clara menyiksa semua orang dengan sikap iri yang terlanjur mengakar kuat dalam hatinya. Jika tidak main belakang berkali-kali, Haris pasti ikhlas menerima dirinya. Jika tidak menjadikan Haris mesin ATM bertahun-tahun untuk membiayai kuliah adik Clara, membayarkan semua cicilan mobil untuk adik Clara, memberikan semuanya lebih dari cukup untuk Clara dan keluarga besar Clara, sudah pasti semua akan baik-baik saja. Andai Clara bersabar sedikit saja bahwa cinta akan hadir karena terbiasa, bahwa cinta akan ada karena ketulusan memperbaiki masa lalu yang terlanjur kelam. Sayang sekali, Clara memilih salah jalan, berkali-kali ketahuan ganti pasangan. Kalau bukan menyayangi Ayla, rumah tangga mereka hancur di saat Ayla berusia 3 bulan. Sejak itu, Clara sudah berulah, tidak mau merawat Ayla. Ya, padahal sudah dijelaskan, wanita hamil saat dinikahi haram hukumnya disentuh. Clara mungkin ngajinya kurang lama. Ia mungkin juga lupa kalau suaminya itu pria soleh. 2 tahun menjalin cinta dengan Asyah, ia sama sekali tidak menyentuh wanita tersebut. Atau mungkin nasib Haris memang harus seperti ini, terjebak bangsa ulat untuk beberapa tahun lamanya. Dan lagi, mungkin Haris sudah mulai muak. Ternyata di kantornya sudah lama ia menyiapkan sebuah berkas untuk menggugat cerai Clara. Ini karena ia memiliki banyak bukti perselingkuhan wanita tersebut. Tidak hanya sekali, tapi berkali-kali. Mencoba bertahan pada rumah tangga yang tidak sehat ini akhirnya malah membuat Haris makin stres dan banyak tekanan hidup. Jika diteruskan, maka ia sendiri yang akan merugi bersama Ayla. Apalagi setelah kejadian ini, maka Haris sudah memutuskan benar-benar akan menceraikan istrinya yang sudah tidak bisa dibina tersebut daripada menanggung dosa karena melihat istrinya zina, daripada dosa karena tidak mampu mendidik istrinya itu. Sekarang Clara yang panik karena mulai didekati banyak polisi. Ia berencana kabur lagi. Lewat pintu belakang, ia hendak membawa Ayla bersamanya. Bersama bukan untuk disayangi, tentunya hanya untuk disiksa sebagai balas dendam atas sakit hatinya pada Asyah. Entahlah, wanita itu sepertinya sejak masuk dalam hubungan Haris 7 tahun lalu, tidak ada ketulusan dalam hatinya. Entah hatinya dibuat dari apa. Yang jelas, ia sangat tega pada anak sendiri. Jika diceritakan lebih dalam, semua orang pasti akan bertanya-tanya apa benar ia ibu kandungnya. Masa ada ibu kandung ketemu anak di KFC saat di mall waktu acara sekolah, malah acuh saat berpapasan. Halo, dia ibu yang melahirkan, kenapa bagai musuh bebuyutan? Berhenti, sentak Bima Sena. Sialan, gumam Clara yang sudah tidak bisa lari kemana-mana. Clara ini mungkin amnesia, sudah tahu rumah itu dikepung, masa mau lari lewat belakang. Jelas ia pasti tertangkap. Dia anakku, teriak Clara sambil mencengkram lengan putrinya. Putri yang bahkan selalu dimandikan, disuapi ayahnya saat balita. Ayla yang tragis nasibnya 11-12 dengan Zidan. Dari bayi yang mengurusi adalah ayah-ayah mereka. Yang satu ibunya stres betulan, yang satu berlagak stres. Marah, Bima Sena langsung menatap tajam, membuat Clara yang tadinya menatap lantang dan penuh rasa percaya diri langsung mengkerut. Ia paham kalau Bima Sena marah, kalau tetap melawan, ia bisa mati konyol. Akhirnya mereka semua duduk satu meja. Sebuah berkas ditandatangani oleh Clara. Oke, puas kamu mas.
Clara terlihat gusar. Ia masih ingat ketika bicara pada Haris beberapa waktu lalu, hingga ia memutuskan menculik Ayla. Haris menelpon untuk membicarakan perceraian dan minta hak asuh anak karena Haris yakin Clara tidak mampu mengurus Ayla sebagaimana selama ini yang menyisir rambut saat berangkat sekolah saja adalah Haris. Flashback. Gak bisa, Ayla ikut denganku. Haris marah. Ia melempar berkas di tangannya. Di sana banyak foto perselingkuhan Clara dengan banyak pria. Kau menguntitku selama ini, tanya Clara sangat marah. Ini tidak akan sampai ke pengadilan. Mari cerai baik-baik. Haris sepertinya sudah sangat lelah. Ia ingin pisah dengan baik-baik. Lalu, apa yang aku dapat? Kau dapat Ayla dari perceraian ini. Lalu, bagaimana denganku? Clara berakting seolah dia adalah korban. Berikan Ayla padaku. Terima kasih sudah melahirkan dia. Set. Haris menulis sesuatu di sebuah cek. Ia memberikan ratusan juta untuk istri yang akan ia ceraikan. Flashback end. Hal yang sama sekarang terjadi lagi. Agar Clara mau melepas anaknya dengan damai dan berbadan hukum, kali ini Bima Sena yang memberikan uang beberapa ratus juta. Dengan ragu, Clara menandatangani surat persetujuan hak atas Ayla. Jika ia tanda tangan sekarang, maka secara hukum Ayla akan jatuh ke tangan Bima Sena. Ya, Bima Sena akan melegalkan Ayla menjadi putrinya mulai sekarang. Karena Clara lebih sayang uang daripada anak, ia pun akhirnya tanda tangan juga. Seperti mendapat angin segar, Bima Sena langsung pulang ke Jakarta membawa Ayla bersamanya. Anak itu langsung memeluk Bima Sena. Hampir seminggu dibawa dalam pelarian oleh ibu kandungnya, membuat Ayla trauma. Dari matanya tergambar jelas anak itu sangat ketakutan. Ayah, Ai nggak mau ikut mami. Ai mau sama ibu. Tangis anak itu pecah dalam pelukan Bima Sena, pria yang sudah resmi jadi ayah Ayla. Tinggal diurus ke pengadilan untuk melengkapi semua berkas adopsi Ayla. Rumah sakit. Semua langsung memeluk tubuh Ayla yang terlihat tidak terawat itu. Anak yang selalu cantik bersinar jika dalam asuhan Asya, kini nampak kucel saat bersama Clara. Ai yang masih menyimpan trauma dalam dirinya, ia pun dimandikan, dibersihkan, didandani yang seperti biasanya, wangi dan kembali cantik. Setelah itu dipertemukan dengan Asya. Apa Asya langsung bangun atau malah tetap tidur dalam komanya?